Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan tentang materi algoritma dan struktur data. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke yang namanya ADT Array. Oke, sebelum masuk ke ADT Array, mungkin kita akan bahas sedikit tentang struktur umum dari sebuah kelas. Jadi, di video sebelumnya kita sudah lihat terkait bagaimana membuat sebuah kelas ADT. Jadi yang pasti pertama-tama ada tulisan kelas dalam bahasa Inggris, lalu ada nama kelasnya, dan ada titik duanya. Setelah itu kita bisa isi list metode-metode yang ada itu di sini dengan satu indentasi yang lebih dalam. Metode itu bentuknya mirip dengan fungsi, tapi bedanya dia ada parameter pertama self. Lalu kita juga punya atribut. Atribut ini mirip seperti variabel. Nah, cuman kalau di Python kan tidak ada yang namanya deklarasi variabel. Jadi di sini hanya dituliskan dalam bentuk komentar supaya mempermudah kita nanti ke depannya ketika pakai kelas tersebut. Nah, ini juga ada komentar tentang nama kelasnya kalau misalkan dibutuhkan. Oke, nah sekarang kita masuk sedikit ke metodenya atau yang disebut dengan operasi. Jadi di sini ada beberapa jenis operasi. Kemarin kita sudah sempat bahas sedikit, yaitu ada yang namanya constructor. Constructor ini untuk membentuk ADT-nya. Jadi misalkan contoh ketika bayi dibentuk, otomatis dia punya berat dan tinggi. Ketika laptop dibentuk, maka dia otomatis akan punya RAM default, prosesor default. Itu adalah constructor. Lalu berikutnya ada juga yang namanya selector. Selector ini adalah metode yang digunakan untuk mengakses komponen atau mengubah nilainya. Kalau untuk mengakses kita namakan get atau getter. Sedangkan untuk mengubah kita namakan set atau setter. Kenapa kita perlu selektor? Kenapa nggak langsung aja ambil datanya atau komponen ADT-nya secara langsung? Karena tidak semua data itu sebenarnya boleh diakses oleh semua pihak. Contoh nih ya, contoh nama manusia. Nama manusia itu kan nggak boleh diganti-ganti ya sama orang lain. Artinya, dia hanya boleh dikasih akses get oleh orang lain. Jadi kalau orang lain mau tahu nama kita, boleh. Tapi dia tidak boleh mengubah nama kita. Berarti itu hanya oleh get. Terus yang kedua, misalkan contoh nih, nomor kartu kredit. Nomor kartu kredit itu kan kita bisa set dengan yang baru, tapi biasanya kita nggak bisa tahu nomor kartu yang lama tuh apa. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau ada di sistem pembayaran, biasanya ketika kita setelah memasukkan kartu kredit, kita nggak bisa lihat lagi tuh nomor yang udah dimasukin seperti apa. Artinya, itu bisa di-set, tapi itu tidak bisa di-get. Contoh lain, mungkin yang lebih gampang adalah password. Password itu ya, kita bisa set dengan yang baru, tapi kita tidak bisa mengambil password yang lama untuk dilihat. Makanya biasanya kalau kita lupa password, apa yang terjadi? Dia tidak ngasih tahu password lama kita seperti apa, tapi dia mengarahkan untuk membuat password baru. Karena itu, karena hanya bisa di set, nggak bisa di get. Nah, terus ada juga yang namanya operasi validator komponen ADT. Ini untuk memvalidasi. Jadi misalkan, oh apakah tingginya positif atau tidak gitu kan? Kan nggak mungkin tingginya 0 cm gitu kan. Terus apakah beratnya positif atau tidak? Apakah golongan darahnya antara A, O, B, dan AB? Ada juga yang namanya destructor. Destructor ini operasi untuk menghancurkan nilai objek. Jadi kalau constructor itu untuk membentuk nilainya, destructor ini untuk menghancurkan. Nah, sebenarnya kalau kita di Python, destructor ini nggak terlalu kepake. Jadi kita bisa abaikan. Tapi minimal tahulah, konsepnya adalah dia lawannya dari constructor. Jadi constructor membuat, destructor menghancurkan. Ada juga operasi untuk baca dan tulis, atau print dan input, gitu ya. Nah, implementasi operasi itu berarti dalam bentuk fungsi, cuman bedanya kita tambahkan parameter self. Nah, itu sekilas tentang kelas dan objek, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke ADT Array. Jadi mungkin seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya di pemrograman dasar. Array.
Array itu bentuknya seperti yang di sebelah kanan ya. Intinya kita punya banyak variabel, kita tempel-tempel jadi satu, dan untuk menentukan yang mana yang perlu diakses itu menggunakan indeks. Indeks tersebut dimulai dari 0, gitu ya. 0, 1, sampai N. Nah, ketika kita ingin membuat ADT array, berarti kita ingin membungkus array ini supaya lebih gampang digunakan. Jadi nanti kita akan tambahkan operasi-operasi untuk mempermudah proses manipulasi dalam array-nya. Berarti apa saja informasi yang harus kita punya? Tentu, pertama-tama adalah array-nya. Anggap kita punya array yang mula-mula kosong, lalu kita kasih nama items. Kedua, ukuran maksimum array-nya juga kita harus tahu. Berapa nih maksimumnya? Apakah 10, 50, 100 gitu ya? Ketiga, jumlah elemen array yang terisi. Jadi kan biasanya dimulai dari 0, nanti kalau kita tambah terus meningkat kan? 1, 2, 3, sampai maksimum. Berarti itu adalah data yang akan kita simpan. Itu adalah atribut dari ADT array. Sekarang, masuk ke yang namanya constructor. Constructor gunanya buat apa? Gunanya untuk mengisi nilai default. Jadi pertama, array. Array-nya pertama tadi dibilang harus kosong. Berarti di sini kita bikin items itu menjadi sebuah array yang kosong. Gimana caranya? Nah, kebetulan di sini kita pakai sintaksnya adalah none dikali size gitu ya. Jadi kita pesan kosong, slot kosong sejumlah size-nya. Di mana size itu nanti kita minta dari user. Berapa nih mereka mau ukuran array-nya? Dan jangan lupa, karena items ini adalah atribut dari sebuah array, maka kita perlu menambahkan self di depannya. Makanya kalau dilihat di sini ya, ada self.items. Berikutnya, apalagi yang harus diisi? Nmax, atau ukuran maksimum dari array-nya. Karena tadi kita bikin array sejumlah size, maka nmax-nya juga adalah size. Berarti kita isi dengan size. Terus n, jumlah elemen yang terisi. Pertama-tama tadi dibilang apa? Kosong. Berarti self.n-nya kita isi dengan nilai 0. Lalu ya sudah, selesai. Return. Seperti itu. Perhatikan di sini, karena ini constructor adalah metode, maka dia akan menempel pada ADT array, dan parameter pertamanya pasti menggunakan kata kunci self. Jadi kalau dilihat di sini ada self-nya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan komentar untuk memperjelas gitu ya. Jadi bilang, oh ya ada size, itu adalah parameter ukuran array-nya. Tidak wajib, tapi sebaiknya ada supaya tahu gitu. Berikutnya, kita juga bisa mendefinisikan operasi-operasi lain. Tadi kan kita sudah bahas tentang constructor. Mungkin kita juga bisa untuk fungsi get element, get n, set element, set n. Terus juga ada is empty untuk mengecek apakah array-nya kosong atau tidak. Ada juga untuk input dan output. Dan juga bisa menambahkan data, juga menghapus data. Kita juga bisa kalau mau bikin searching, bisa juga mencari nilai maksimum dari array tersebut. Oke, sekarang mungkin kita kalau pengen lihat bentuknya seperti apa, kita bisa lihat di sini ya. Ini kalau bentuk yang kodenya. Jadi tadi ya, kelas array gitu ya. Ya di sini sebenarnya ada kurung, boleh ada ataupun tidak ya, nggak wajib sebenarnya. Terus di sini saya menentukan tadi ya, atributnya apa aja, yaitu items, nmax, dan n. Lalu ini adalah konstruktor yang tadi kita buat. Nah, di sini lihat, ini adalah metode-metode lainnya. Jadi get element. Get element berarti mengambil elemen pada posisi ke I. Ya udah, berarti di return items pada posisi ke I. Lalu kalau get n berarti kita ambil nilai n-nya. Berarti self.n return-nya. Set elemen berarti kita mengeset pada posisi tertentu, gitu kan? Kita set pada posisi ke I dengan nilai value. Berarti self.items pada posisi ke I diisi dengan value. Terus set n berarti kita set sekarang jumlah elemennya. Nah, berikutnya juga ada is empty. Jadi kita ingin mengecek nih, apakah kosong atau tidak. Nah, ini sebenarnya kodenya cukup unik gitu ya.
return self n sama dengan 0. Ini sebenarnya sama seperti kayak kita bikin percabangan. Jika jika self.n sama dengan 0, maka dia akan return true. Selain daripada itu, dia akan return false. Nah, cuma di sini diperpendek. Ya, ini sengaja biar juga kita tahu gitu ya, berbagai bentuk variasi sintaks yang ada. Berikutnya, ada yang namanya isi array. Oh, isi array berarti pertama kita minta inputnya dulu, jumlahnya berapa. Lalu setelah itu kita minta mereka mengisi nilainya, gitu kan. Lalu setelah itu kita masukkan, gitu ya. Jadi di sini em, ada pengulangan ya. Pengulangannya dari 0 sampai nn, di mana nn itu adalah jumlah input yang kita mau kasih. Tentu kalau kita kasih negatif input nn-nya, maka kita protes. Kita minta ulang inputnya. Jadi kalau dia kasih -1, dia minta lagi. Kok -1? Saya maunya positif gitu ya. Itulah sebabnya ada while di sini, gitu ya. Oke, terus berikutnya ada juga namanya tulis array. Tulis array. Jadi ini menampilkan ya, menampilkan setiap elemen dari array-nya. Jadi kita mulai dari 0 sampai self.n. Bukan n max ya, karena n adalah jumlah yang sudah terisi. Terus kita print nilainya berapa. Oke, berikutnya juga ada add data gitu kan. Gimana cara menambahkan data dalam array? Berarti kan kita tambah di paling ujung gitu kan. Nah, berarti kita sekarang isinya itu adalah self.items pada posisi ke n. Diisi dengan data yang baru. Setelah itu, n-nya kita naikkan sebanyak 1. Kalau hapus gimana? Nah, hapus juga kita asumsinya kita hapus yang paling belakang gitu. Jadi kita ambil nilai yang paling terakhir gitu kan. Terus n-nya kita kurangi sebanyak 1 gitu. Sekarang gimana kalau ADT-nya sudah siap dan kita pakai di program utama? Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita mau bikin array-nya dulu gitu ya. Array A1. Nah, perhatikan di sini, karena tadi konstruktornya bilang dia butuh sebuah bilangan sebagai size-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah array, pasti ditanya, berapa ukurannya? Gitu kan? Nah, maka di sini ketika kita bilang A1 sama dengan array, kurung buka, di sini kita harus mendefinisikan berapa tadi size-nya. Kalau kita bilang 10, berarti nanti akan ada 10 elemen maksimum di dalam array tersebut. Setelah itu apa yang dilakukan? Oh, berarti di sini sudah ada terbentuk array A1 dengan ukuran 10 elemen. Maka berikutnya adalah isi array-nya. Ditambahin semua, dimasukin semua, gitu kan. Jadi kita minta input ke user, isiin dong, gitu. Setelah itu di sini ngapain? Oh, di sini get elemen 2. Berarti mengambil elemen pada posisi kedua dan dikembalikan sebagai hasil kembalian metode. Dan itu akhirnya ditampilkan. Perhatikan di sini kalau array itu mulainya dari 0 ya. Berarti 0, 1, 2. Nah, elemen itu yang diambil. Nah, di sini juga dia coba melakukan set elemen. Jadi di set pada posisi kedua diisi dengan 5. Lalu di print nanti otomatis harusnya nilainya berubah jadi 5. Di sini kita tulis lagi array-nya. Ya. Jadi kita tampilkan semua isi array-nya. Kita tambahkan data baru, yaitu 50. Tulis lagi, jadi ngecek apakah datanya tertambahkan atau tidak. Baru kita cari yang maksimum. Jadi dari semua yang ada kita cari nilai paling maksimumnya. Terus kalau misalkan mau hapus juga boleh gitu ya. Jadi ini sekedar contoh gitu ya, berbagai metode-metode kalau pakainya di program utama seperti apa gitu ya. Kurang lebih sama seperti fungsi gitu ya. Cuma bedanya ketika ada self, kita abaikan self-nya. Kita anggap tidak ada self-nya. Dan ketika kita panggil, itu harus menempel pada objek. Jadi kita nggak bisa nih manggil isi array doang. Nggak bisa. Tapi harusnya A1 dot isi array gitu. Oke, kurang lebih seperti itu saja untuk materi kedua. Terima kasih.